Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, dalam kesempatan kali ini kita akan mencoba mengulang kembali ataupun melanjutkan daripada pelajaran episod kita yang telah lalu berkenaan dengan adab-adab ataupun kewajiban seseorang hamba ini kepada Tuhannya. Di sini sudah sampai pada nomor yang ketiga, yaitu wajibu 'alaika aidan an tasta'ina bihi fi hajatika wa tatawakkal 'alaihi fi umurika. Qala ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa fi hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala lahu ya ghulam inni u'allimuka kalimat ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Di sini diterangkan bahwa wajib terhadap seseorang hamba, terlebih baik bagi dirinya untuk senantiasa meminta tolong, meminta ma'unah, pertolongan daripada Tuhannya di setiap kebutuhannya. Apapun hajatnya, maka hendaklah si hamba ini meminta ma'unah daripada Tuhannya, daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga senantiasa dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap urusannya, apapun itu, baik mengenai pekerjaannya, mengenai pendidikannya, maka hendaklah seorang hamba ini terlebih baik bila dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah lah maka hendaklah kalian bertawakal jika adalah kalian itu orang-orang yang beriman. Menyogetanya termasuk ke dalam orang yang beriman, maka hendaklah katanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada tawakal itu dengan secara langsung dia telah mengikuti salah satu daripada sifat-sifatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau kita mencontoh kepada sikap tawakalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka begitu banyak contoh-contoh yang telah diberikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam setiap kehidupan beliau dan juga di dalam menyebarkan keajaran Islam. Salah satunya adalah pada ketika Rasulullah ini berhijrah dari Makkah ke Madinah. Di saat itu kelompok-kelompok kafir yang ingin menangkap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka bermusyawarah, mengadakan musyawarah antar sesama mereka di suatu tempat yang disebut dengan Darun Nadwah,
tempat perkumpulannya orang-orang kafir Quraisy pada masa itu, mereka bermusyawarah untuk menangkap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabat beliau Abu Bakar As-Siddiq. Kala itu Rasulullah telah keluar dari negeri Mekah menuju Madinah. Setelah di setengah perjalanan didapatilah baginda Nabi dengan sahabatnya Abu Bakar oleh salah satu utusan daripada kaum kafir Quraisy. Dikarenakan hasil daripada musyawarah yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy adalah mengutus salah satu di antara mereka untuk menangkap baginda Nabi. Maka dikejarlah oleh utusannya kafir Quraisy pada pertengahan perjalanan. Maka didapatilah baginda Nabi ini oleh utusan kafir Quraisy. Di ketika dia telah mendapati baginda Nabi, telah melihat baginda Nabi dengan jarak yang dekat, maka lantas dia langsung menghampiri baginda Nabi dan ingin menangkap beliau. Namun apa yang terjadi pada ketika itu? Suatu yang aneh pun terjadi begitu saja, yaitu kuda yang ditunggangi oleh utusannya kafir Quraisy terbenam di dalam pasir secara tiba-tiba. Sebelum itu dia berkata kepada baginda Nabi, "Wahai Muhammad, siapakah yang akan menolong engkau? Siapakah yang akan menolong engkau saat ini? Engkau telah berada di hadapanku, di bawah mata pedangku." Rasulullah menjawab dengan mantap, Allah. Begitu dijawabnya bahwa yang akan menolong beliau adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka gemetarlah tangan dan kaki si utusan kafir Quraisy ini. Seketika pedangnya jatuh dari tangan yang keras dengan tanpa disengaja. Maka inilah salah satu daripada sikap tawakal yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau senantiasa menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik urusan dunianya ataupun urusan akhiratnya. Maka begitu juga hendaknya para pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengikuti jejak langkah beliau, mengikuti akhlak-akhlak beliau dalam segala urusannya. Dan kelanjutan daripada keselamatan beliau, terjamin keselamatannya walaupun beliau hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun keselamatan beliau dijamin hingga beliau sampai ke negeri Darul Hijrah, yaitu ke Madinah Al-Munawwarah. Maka demikianlah disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan juga di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata bagi Ibnu Abbas, yaitu putra daripada pamannya Nabi Abbas, "Ya ulam, inni u'allimuka kalimatin." Wahai ulam, sesungguhnya aku akan mengajar engkau beberapa kalimat. Baginda Nabi hendak mengajarkan beberapa kalimat yang sangat penting kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beberapa kalimat tersebut adalah, yang pertama, ihfazillah yahfazka. Peliharalah hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala,
maka Allah akan memelihara hak-hak engkau.